Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita mengawali pertemuan kali ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim di dalam tema hari ini, yaitu karakteristik hukum Islam. Nah, sebagaimana kita pahami bahwa apa sih yang dimaksud dengan karakteristik hukum Islam? Jadi karakteristik hukum Islam itu sebagaimana kita ketahui bahwa suatu sistem hukum tersendiri di dalam Islam, ya, dia juga memiliki berbagai macam atau beberapa karakteristik, ya, berbagai karakteristik atau watak tersendiri, sehingga ada yang pembedaan antara hukum atau sistem hukum Islam dan sistem hukum umum atau hukum barat dan dari berbagai sistem hukum yang ada di dunia. Nah, yang diantara karakter hukum Islam ini ada yang merupakan produk dari watak hukum Islam itu sendiri, dan ada yang disebabkan oleh evolusinya dalam mencapai tujuan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita ketahui bahwa para ulama ini berbeda-beda dalam menguraikan karakteristik hukum Islam, ya. Nah, dari berbagai pendapat para ulama itu dapat dikemukakan beberapa karakteristik dasar dari hukum Islam sebagai berikut. Pertama, asal mula hukum Islam berbeda dengan asal mula hukum umum. Ya. Jadi perbedaan pokok hukum Islam atau syariah dengan hukum barat itu adalah bahwa hasil konsep hukum Islam merupakan ekspresi dari wahyu Allah. Nah, dengan kata lain bahwa hukum Islam secara mendasar bersumber pada wahyu Allah. Sumber-sumber hukum Islam kemudian berupa wahyu Allah, Al-Quran, Sunnah Rasulullah, yang bersumber lain yang didasarkan pada dua sumber pokok ini. Nah, yang kedua yaitu aturan-aturan hukum Islam dibuat dengan dorongan agama dan moral. Nah, kita ketahui bahwa aturan-aturan hukum Islam pernah dilaksanakan secara sempurna oleh pemeluknya. Hal ini karena semua peraturan menggunakan pertimbangan agama dan moral yang membuatnya benar-benar diterima dan diyakini oleh segenap orang beriman tanpa ada perbedaan antara muslim dan non-muslim. Nah, sebagaimana bukti yang dapat kita lihat dalam hal bertetangga, dalam Al-Quran dan Sunnah banyak anjuran kepada umat Islam untuk berbuat baik kepada tetangga tanpa dibatasi oleh agama dan kepentingan apapun. Seorang mukmin yang baik akan patuh terhadap anjuran Al-Quran dan Sunnah dalam aturan bertetangga ini tanpa harus diikat oleh aturan-aturan atau undang-undang. Nah, sehingga ketika seorang mukmin tidak menaati aturan itu akan terlihat bahwa imannya tidak lagi bernilai baik. Nah, yang selanjutnya yang ketiga, balasan hukum Islam didapatkan di dunia dan akhirat. Itu salah satu karakter juga. Nah, ciri yang ketiga terkait dengan ciri sebelumnya, ya, sehingga hampir tidak dapat dipisahkan, ya. Pembuatan manusia atau undang-undang tidak akan memiliki ciri seperti ini, ya. Pemberian sanksi atau hukuman terhadap para pelanggar undang-undang hanya akan didapatkan ketika di dunia. Tidak ada aturan atau ketentuan dalam undang-undang tersebut yang akan memberikan sanksi atau balasan di akhirat. Nah, sehingga hukum Islam ini menjanjikan pahala dan siksa di dunia dan akhirat. Sehingga tentunya sanksi di akhirat tentunya jauh lebih besar dari sanksi di dunia. Karena itu orang yang beriman merasa mendapatkan dorongan jiwa yang kuat untuk melaksanakan hukum Islam dengan mengikuti perintah dan menjauhi larangannya. Selanjutnya karakteristik yang keempat yaitu kecenderungan hukum Islam bersifat komunal.
Bagaimana kita pahami di atas bahwa yang sudah dijelaskan bahwa hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umat manusia seluruhnya, baik individu maupun masyarakat. Karena itu, kecenderungan yang dominan dari hukum Islam adalah komunal. Komunal berbeda dengan sosialistik. Komunal itu memiliki pengertian lebih luas yang mencakup segi materi dan segi-segi lain yang meliputi seluruh hak dan kewajiban. Nah, sedangkan sosialistik mempunyai pengertian khusus yang terbatas pada materi. Jadi kecenderungan hukum Islam yang komunal ini dapat terlihat dengan jelas baik dalam al-ibadah maupun muamalah. Ya. Nah, cara selanjutnya yang kelima, karakteristik yang kelima adalah hukum Islam dapat berkembang sesuai dengan lingkungan waktu dan tempat. Jadi kita pahami bahwa setiap hukum menghendaki adanya kedinamisan untuk dapat bertahan terus di tengah-tengah perbedaan waktu dan tempat. Jika tidak demikian, hukum tersebut akan mati dan tidak dapat bertahan. Nah, hukum Islam mempunyai sifat dinamis yang membuatnya tetap bertahan dan berkembang seiring perkembangan zaman. Nah, karakteristik yang selanjutnya, karakteristik yang keenam, tujuan hukum Islam mengatur dan memberikan kemudahan bagi kehidupan privat dan publik dan membahagiakan dunia seluruhnya. Nah, kita pahami bahwa tujuan hukum positif terlihat pragmatis dan terbatas, yakni hanya menegakkan ketertiban dalam masyarakat dengan satu cara tertentu. Nah, tujuan ini sangat diidam-idamkan oleh pembuat undang-undang, meskipun terkadang memaksanya untuk menyimpang dari kaidah-kaidah moral dan agama. Misalnya, undang-undang memutuskan gugurnya hak dari pemilik barang lantaran daluarsa. Nah, ini memberi peluang kepada orang lain dapat memiliki barang yang daluarsa tersebut. Nah, meskipun dengan cara yang tidak benar. Hukum Islam mempunyai tujuan yang berbeda dengan hukum positif. Hukum Islam mempunyai bidang yang sama sekali tidak disentuh oleh hukum positif, yaitu mengatur hubungan seorang individu dengan Tuhannya. Sehingga ketentuan hukum Islam dalam bidang ibadah bertujuan untuk mensucikan ruh dan menghubungkannya dengan Allah, sekaligus menyejahterakan individu dan masyarakat secara bersama dalam berbagai bidang baik di dunia maupun di akhirat. Dan tentunya dalam bidang muamalah, hukum Islam juga mempunyai tujuan yang menyeluruh dan memberikan bentuk ideal untuk menyantuni individu, masyarakat, dan umat manusia seluruhnya. Sementara karakter yang ketujuh, hukum Islam bersifat ta'akuli dan ta'abudi. Nah, karakteristik ini terkait dengan dua bidang kajian hukum Islam, yaitu ibadah dan muamalah. Dalam bidang ibadah terkandung nilai-nilai ta'abudi atau gairu ma'qula dan al-ma'na atau irasional, yakni ketentuan ibadah itu harus sesuai dengan yang disyariatkan meskipun akal tidak mampu menjangkaunya. Tidak dapat diterapkan ijtihad dalam masalah ibadah ini. Sebagai contoh, bagian-bagian harus dikenai air ketika seorang berwudu adalah seperti yang sudah ditentukan oleh Al-Quran, yakni muka, dua tangan sampai siku-siku, sebagian kepala dan dua kaki sampai mata kaki. Nah, bagian-bagian itu tidak bisa diganti dan ditambah dengan lain, meskipun terkadang tidak bisa ditemukan alasan rasionalnya. Nah, sementara dalam bidang muamalah terkandung nilai-nilai ta'akuli atau ma'kula al-ma'na atau rasional, yakni ketentuan muamalah itu dapat diterima dan dijangkau oleh akal. Jadi pada bidang muamalah ini dapat diterapkan ijtihad. Sebagai contoh, transaksi jual beli yang dulu harus disertai dengan ijab kabul antara penjual dan pembeli secara tegas
dengan pernyataan menjual dan membeli barang tertentu dengan harga tertentu. Sekarang karena perkembangan teknologi bisa diganti dengan memasang label harga tertentu pada barang yang diperjualbelikan yang dipajang di tempatnya atau di etalase tempat yang lain. Nah, mana setiap pembeli yang memiliki barang yang akan dibeli cukup membawa barang pilihannya dan diserahkan kepada kasir untuk menyelesaikan pembayarannya. Sehingga di kasir inilah terjadi namanya ijab kabul antara penjual dan pembeli. Meskipun tidak diucapkan jenis barang-barang dan harga-harganya, sebab antara penjual dan pembeli sudah saling suka sama suka. Nah, itulah beberapa karakteristik hukum Islam yang membedakan dengan hukum lain atau buatan manusia. Namun ada pun karakteristik yang lain dari hukum Islam, yaitu pertama ar-rabbaniyah. Jadi maksud ar-rabbaniyah ialah bahwa hukum Islam itu berasal dari Rabb, yaitu Allah Ta'ala. Atau hukum Islam bukan buatan manusia yang banyak kekurangan dan selalu terpengaruh dengan waktu dan kondisi lingkungan yang melingkupinya. Tapi akan tetapi hukum Islam adalah ciptaan Allah yang maha sempurna. Nah, hal ini berdampak hukum Islam diterima, dipatuhi dan dihormati oleh umat Islam dibandingkan dengan hukum buatan manusia. Nah, yang kedua, al-akhlaqiyah. Maksud al-akhlaqiyah di sini adalah bahwa hukum Islam itu sangat memperhatikan masalah akhlak dalam semua aspek. Nah, sifat ini adalah dampak dari sifat pertama, yaitu ar-rabbaniyah. Hal ini tidak mengherankan karena Nabi SAW sendiri tidak diutus oleh Allah melainkannya untuk menyempurnakan akhlak. Nah, sementara yang tiga al-waqi'ah. Jadi al-waqi'ah, arti al-waqi'ah adalah realistis, atau hukum Islam adalah hukum yang realistis. Maksudnya ia memperhatikan realitas yang benar-benar terjadi dalam masyarakat dan menetapkan hukum yang dapat mengobati penyakitnya dan memeliharanya dari penyakit tersebut. Nah, bukti kerealitasan hukum Islam adalah pengakuan terhadap hak memiliki, kecintaan manusia terhadap harta benda adalah realitas yang tidak terbantahkan karena merupakan bagian dari fitrah manusia. Oleh karena itu Islam membenarkan dan mengakui hak asasi manusia untuk memiliki, ya. Namun agar supaya hak memiliki itu tidak menzalimi orang lain, maka Islam membatasi dengan beberapa batasan. Nah, contoh lain, kerealitasan Islam membenarkan perceraian, ya. Islam membenarkan perceraian sudah menjadi pengetahuan bahwa di antara pasangan suami istri itu ada yang tidak bernasib baik karena tidak berwujudnya keharmonisan rumah tangga disebabkan oleh banyak hal, ya. Nah, yang selanjutnya al-insaniyah, ya. Jadi maksud al-insaniyah ialah bahwa hukum Islam itu diciptakan oleh Allah untuk membimbing manusia dan menjaga karakteristik manusiaan serta memelihara dari unsur hewani, ya. Nah, Islam sangat memperhatikan manusia dari semua aspek, yaitu badannya, akalnya, dan rohnya. Nah, dari segi badan, Islam mewajibkan manusia untuk memeliharanya, dan Islam tidak rela badan itu dilemahkan meskipun dengan ibadah. Dari aspek akal, Islam sangat memperhatikan dengan memerintahkan umat Islam untuk menimba ilmu, pengetahuan yang bermanfaat dan menganggap hal tersebut sebagai ibadah yang berpahala. Nah, selanjutnya at-tanasuk. At-tanasuk di sini artinya adalah keserasian. Jadi maksudnya hukum Islam itu sangat serasi dan saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh masalah warisan, Islam membedakan antara warisan untuk anak laki-laki dan anak perempuan sebanyak 2:1. Hal ini kelihatannya adalah diskriminasi dan ketidakadilan bagi anak perempuan
Namun jika hukum Islam diteliti lebih jauh, akan didapati bahwa hukum Islam selalu menempatkan kaum wanita di dalam tanggungan laki-laki selama hidupnya. Hal ini karena wanita itu jika belum menikah maka ia ditanggung oleh ayahnya, dan jika ia sudah menikah maka ia di bawah tanggungan suaminya. Jadi wanita itu tidak mempunyai beban keuangan karena selalu ditanggung oleh ayah atau suaminya. Sementara seorang laki-laki harus membayar mahar ketika menikah dan memberi nafkah kepada keluarganya, baik berupa pangan, sandang, maupun kebutuhan asasi lainnya. Nah, yang terakhir, as-sumul. Jadi as-sumul berarti komprehensif, ya. Hukum Islam itu komprehensif atau mencakup semua aspek kehidupan manusia. Hal itu antara lain tercermin seperti berikut. Hukum Islam mencakup ibadah yang merupakan hubungan manusia dengan Tuhannya dengan segala macam bentuknya, seperti tohara, sholat, puasa, haji, kurban, nazar, sumpah dan penyembelihan binatang dan lainnya yang tidak dikenal oleh hukum atau undang-undang buatan manusia. Nah, hukum Islam juga mencakup masalah keluarga seperti pernikahan, nafkah, pemeliharaan anak, nasab, perceraian, wasiat, dan lainnya. Nah, hukum Islam juga membimbing umat dalam masalah muamalah, maliyah, dan interaksi keuangan seperti jual beli, sewa, perkongsian bagi hasil, gadai, simpanan, pinjaman, hibah, utang piutang, dan lainnya. Hukum Islam itu mengajarkan perekonomian dan finansial yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi komoditas. Nah, demikian pula yang berkaitan dengan manajemen baitul mal atau perbendaharaan negara dan keterangan mengenai pendapatan dan pengeluaran dalam bentuk zakat, faid, ghanimah, gharat, dan lainnya. Nah, saya kira itulah pembahasan yang saya jelaskan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.